Shalom. uh, saya mau menyaksikan cintanya Tuhan yang luar biasa, yang dimana Dia sudah kasih sama saya banyak mukjizat ya. Jadi saya mau menceritakan riwayat saya bagaimana saya bisa terima Tuhan Yesus. Saya tahun 78 itu saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya itu latar belakang saya agama Hindu karena saya orang India. Semua keluarga saya itu orang Hindu, dan mama saya, orang tua saya itu, mama papa saya itu ketat. Jadi dengan tradisi orang Hindu, kita sebagai anak perempuan itu tidak bisa sembarangan gitu. Kita mau pergi keluar atau apa, karena papa saya orangnya terlalu ketat, jadi kita nggak bisa. Jadi orang tua saya itu mengajar agama itu sama anak-anaknya itu begitu ketat. Jadi kita dari kecil itu sudah diajarkan untuk menyembah yang dewa-dewa, dewa Hindu, dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Krishna, dewa Brahma. Itu kita ajarin juga untuk baca kitab suci sebagai Weda. Itu juga kita juga harus ikutin. Nanti ada dalam hari satu minggu itu ada hari Senin, hari Kamis, ada hari-hari tertentu yang kita tidak bisa makan sembarangan, yang harus diatur gitu ya. Kita ikutin karena sebagai orang tua juga kita tetap mengikuti cara-cara mereka. Jadi waktu saya cuman bagusnya papa saya juga begitu ketat, sampai waktu saya sekolah pun juga tidak boleh sekolah yang ada orang laki cowoknya gitu. Jadi harus cuman cewek aja. Jadi dia selalu masukkan saya sekolahnya itu sekolah Katolik. Jadi walaupun agama kita Hindu, tetapi tetap papa saya itu lebih senang anaknya sekolah di Katolik, karena papa saya zaman Belanda itu banyak hubungan dengan orang Belanda gitu. Jadi dia lebih senang anaknya sekolah. Di situ saya waktu sekolah itu saya banyak, karena Katolik suka hari Jumat atau ada hari-hari tertentu pergi gereja ya. Jadi saya di situ mengenal Yesus itu siapa. Tapi karena Katolik ya banyak larinya ke Maria gitu. Tapi waktu tahun 78 itu saya sudah nggak sekolah lagi, karena waktu SMP sudah mulai ada campuran dengan orang laki. Jadi di stop sama papa saya, nggak boleh sekolah. Jadi dia mengajarkan untuk masuk di les-les yang lain gitu ya. Tapi waktu tahun 78 itu saya kebetulan lagi duduk-duduk di luar. Saya punya tetangga orang Chinese. Waktu itu saya lagi agak kesal sama pembantu saya gitu ya. Jadi waktu tetangga saya tanya, dia bilang gini, Santa, kamu kelihatannya kamu marah-marah, ayo ikut saya ke gereja. Saya bilang, ke gereja? Dia bilang gitu. Nanti mama saya marah kalau saya mau ikut ke gereja gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, karena itu ada pendeta orang India, nanti kalau kamu dengar khotbahnya kamu bisa suka loh katanya. Ya akhirnya saya secara umpat-umpat ikut sama itu Tante Kimli namanya. Saya ikut, saya diajak ke gereja. Waktu itu benar, waktu saya dengar pendeta orang Tamil ya, orang Medan itu, dia waktu khotbah itu hati saya benar-benar kayak rasanya beda gitu loh. Kok ini ceritanya ini kok bikin saya jadi seperti kepengen ikut gitu ya, karena berbeda dengan agama saya yang Hindu gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena orang pendeta itu juga dulunya juga mungkin Hindu ya. Jadi dia tuh menceritakan tidak ada yang lain selain Jesus gitu. Udah saya pergi dari situ. Waktu itu singkat cerita saya udah pulang. Mulai hari itu saya suka bilang sama tante itu, saya mau ikut dong ke gereja kalau tante pergi ke gereja. Terus saya itu diajak
Mulai hari itu saya diajak, setiap minggu saya diajak. Lama-lama saya karena sudah ngikutin berapa kali gitu, saya mulai belajar untuk tidak mau ini apa, menyembah dewa-dewa itu lagi, tapi tanpa tahu mami saya, karena mami saya itu orangnya paling tidak suka kalau lihat agama lain begitu ya. Jadi waktu tapi papa saya itu tidak pernah larang. Jadi kalau setiap kali saya jam 1 siang itu sudah pergi ke gereja di Arjuna, itu di Surabaya itu ada gereja GPPS. Saya diajak ke gereja situ, yang hamba Tuhannya juga namanya Ishak Leo. Nah, terus waktu saya mulai masuk di situ, hati saya udah merasa seneng sekali. Saya setiap kali jam 1 itu kalau keluar umpet-umpet, kalau ndak ada mami saya, kebetulan siang-siang mami saya suka tidur, saya umpet-umpet suka diajak sama dia. Nah nanti jam 5 sore baru saya pulang. Nah itu ayah saya tahu kalau saya suka ke gereja. Nah akhirnya saya mulai percaya sama Tuhan Yesus. Saya 1 tahun, akhirnya tahun 79 di gereja situ dikasih tahu siapa yang mau baptis. Akhirnya saya waktu masuk baptisan air itu, saya agak takut ya, karena tante itu bilang sama saya, yang ngajak saya, kamu kalau sudah baptis kamu nggak boleh loh makan berhala itu juga nggak boleh katanya. Saya bilang iya itu juga saya tahu, makanya saya juga umpet-umpet kalau saya dikasih mama saya over ke kakak saya atau adik saya itu yang penyembahan berhala itu ya. Jadi saya tidak makan dan itu saya tidak pernah terima. Tapi satu hari itu setiap malam itu saya suka bangun jam 3 pagi, saya suka berdoa sama Tuhan di ruangan tamu. Saya bangun, saya berdoa. Tapi selalu ayah saya itu juga tengah malam suka bangun. Satu hari dia tanya, kamu kalau pagi jam 3 bangun tuh ngapain di sini? Saya bilang saya suka berdoa sama Tuhan Yesus. Oh ya bagus-bagus, gak apa-apa katanya. Nah waktu saya mau baptis itu nggak tahu itu gimana mami saya tahu gitu loh kalau saya mau baptis. Jadi waktu mami saya mau baptis tuh dia tahu saya dimarahi. Dia panggil saya, bang saya dengar kamu tuh mau ganti-ganti agama ya, dia bilang. Dalam hati saya pikir kok mami saya tahu ya. Terus awas ya, dia bilang gitu. Saya tahu tiap minggu-minggu kamu pergi gereja, saya diam aja. Tetapi bukan berarti mau ganti-ganti agama. Dari mana ini marah-marah dia. Tapi dia bilang gini, awas kalau saya besok berani lihat kamu pergi gereja lagi. Terus akhirnya saya malamnya itu berdoa. Pagi itu saya bangun, saya bilang Tuhan, saya itu kepengen baptis. Saya sudah isi formulir, sudah semua, udah saya siapin baju saya, udah saya masukin di satu kantongan. Saya pikir besok saya mau baptis. Mami saya bilang gini, awas kalau kamu berani keluar. Akhirnya waktu saya malamnya berdoa, saya bilang gini, Tuhan saya ini mau baptis, tapi mami saya nggak kasih, gimana ya Tuhan? Namanya juga dia orang tua, kalau orang tua juga saya langgar juga di hadapan Tuhan itu dosa. Tapi waktu itu saya berdoa itu saya dapat suara dengar dari Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu kalau mau ikut jalan saya nggak berdosa kalau kamu melewatin dari orang tuamu, karena orang tua yang sebenarnya adalah saya, Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu mau baptis pasti ada jalan terbuka, tapi cuman sekarang tergantung you sendiri, kamu mau maju atau mau stop di situ. Kalau you mau maju berarti pasti ada jalan. Waktu saya sudah berdoa, saya mengucap syukur, saya bilang Tuhan saya mau ikut jalannya Tuhan. Biasanya terus besok harinya waktu mami saya itu biasanya mesti selalu ada di ruang tamu, dia duduk di situ karena rumah saya ada ayunan besar, jadi dia selalu di situ. Tapi waktu besoknya itu saya sudah ambil keputusan saya mau baptis, yaitu akhirnya mami saya tidak ada di tempat itu. Saya bilang Tuhan terima kasih, ini mami saya tidak ada di tempat situ, tapi tetap ada ayah saya. Saya tanya, kamu mau? Saya mau ke gereja. Ya udah, dia bilang kamu cepat pergi.
nanti mama kamu datang kamu nggak bisa. Akhirnya saya, singkat cerita, saya pergi, saya udah baptis, saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah baptis, saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya puji Tuhan. Sekarang saya pulang, mau diomelin, mau dimarahin, ya saya diam. Cerita singkat, saya pulang, betul saya diomelin, saya dimarahin, tapi saya diam aja. Terus akhirnya tahun 80 saya baptisan, tahun 79, tahun 80 saya mami saya dapat lamaran suami saya ini, Pak Gurdas, ya, dapat lamarannya dia. Tapi mami saya sudah kasih tahu saya, kamu tidak boleh cerita tentang kamu orang Kristen atau apa ya, saya tahu kamu tuh sudah melanggar begini begitu mami saya. Terus cerita dari lamaran itu, suami saya waktu itu dia bilang, saya mau tarik perempuan tapi nanti cari istri, nanti saya akan taruh dia di India, saya tidak taruh di Jakarta karena suami saya dulu suka merantau, jadi dari Filipina ke Hong Kong kemana-mana, jadi di Indonesia dia tidak ada visa. Terus saya bilang sama mami saya nggak mau. Terus mami saya tanya, kenapa you nggak mau? Pokoknya saya nggak mau, karena di hati saya sudah berpikir kalau saya pergi ke India berarti nanti saya nggak bisa mengikuti Kristen lagi, karena situ orangnya, waduh pak, fanatiknya melebihin di sini, apalagi keluarga mereka semua Hindu, yang mau dapat saya juga orang Hindu. Saya bilang saya nggak bisa, nanti pasti saya akan ditutup untuk ke gerejanya, nggak boleh percaya Tuhan Yesus. Itu yang ada di hati saya, jadi saya tolak terus akhirnya sampai berapa hari orang tuh tanya, bagaimana ini mau dijalankan enggak, apa gini, kalau enggak nanti kita mau cari lamaran orang lain. Tapi mami saya marah-marah terus sama saya, dia bilang, makanya jangan jadi orang Kristen, bikin repot kamu gini, sudah tahu enggak ada orang India yang Kristen. Tapi saya bilang enggak apa-apa mami, saya bilang gitu, nanti Tuhan itu yang punya kuasa untuk kasih jodoh, bukan kita manusia gitu ya. Terus tapi waktu saya dimarah-marah, saya agak kesal, saya duduk di luar lagi. Itu teman saya tanya, kenapa kamu marah? Saya ceritain dia semua. Akhirnya dia bilang gini, pergi gereja kamu sana, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan gitu. Pas waktu hari itu ada doa kepenuhan Roh Kudus ya, yang 10 hari itu. Akhirnya saya berdoa 1, 2, 3, 4 sampai hari ke-9 saya boleh dapat jawaban kalau itu suami kamu, bakal suami kamu itu, jadi jangan ditolak. Tapi saya kaget juga ya, saya bilang, Tuhan, saya justru lari dari seperti itu, kok kenapa jadi saya dapat dia gitu ya. Tapi suara itu datang lagi, itu yang jodoh kamu, itu dia yang dikasih sama orang tua kamu. Sudah Tuhan bilang begitu, saya diam. Sampai di rumah saya ditanyain sama tante itu, gimana? Saya bilang, tante, hari ini saya dapat jawaban, tapi kok jawabannya katanya yang ini benar, yang saya tolak malah Tuhan kasih dia. Nah, katanya ya sudah, kalau Tuhan yang kasih kamu jawaban itu ya berarti itu jodoh kamu. Sudah, saya diem ya, karena saya tidak kenal suami saya, dia juga tidak kenal saya, keluarga saya juga tidak kenal sama keluarga dia. Cuman ada dulu bekas temen masuk di keluarganya suami saya, itu yang kasih tahu gitu. Akhirnya waktu mami saya tanya lagi, dia bilang, hari ini dia sudah telepon lagi ya, katanya hari ini terakhir, mau dijawab apa tidak, kalian mau datang apa tidak. Akhirnya karena Tuhan sudah kasih lihat saya tanda seperti itu, saya mengikuti. Cerita singkat ya, akhirnya jadi ya, suami saya lihat saya enggak lihat dia, karena yang lihat dia itu mami saya. Mami saya bilang, enggak, bagus lakinya, dia setuju sama kamu katanya gitu. Ya sudah, saya bilang kalau mami setuju ya oke ya, tapi yang jadi suami saya ya dia setuju sama saya, oke kita. Terus akhirnya
dijadikan. Nah, terus waktu pembicaraan itu kita tidak diberi kesempatan untuk bisa kenal gitu loh ya, saya supaya bisa kenal suami saya itu gimana orangnya, sifat-sifatnya, apa dia kenal saya, enggak. Itu lebih luar biasanya itu Tuhan itu juga luar biasa ya. Waktu itu suami saya bilang, mami saya ambil sumpahin saya ya, dia bilang awas kamu kalau sekali-sekali berani cerita kalau kamu Kristen ya. Tapi saya bilang gimana ya, saya di dalam hati itu nggak bisa terima, tetapi ya depan mami saya, karena suami saya bilang gini, ini anak kamu boleh tinggal karena saya punya bibi di sini Jakarta, di belakang sini rumahnya Gampat. Saya si Pak Kudas ini bilang, ini anak kamu jangan dibawa pulang biar saya bisa kenal dia, dia kenal saya gitu. Tapi papa saya nggak kasih, dia bilang nggak bisa, yang penting anak saya kalau sudah married sama kamu itu hak kamu, kalau sekarang belum gitu. Jadi besoknya itu saya mau pulang, hari ininya itu dia bilang oke lah, satu hari ini saya mau ajak dia, saya mau ngobrol-ngobrol boleh. Terus mami saya bilang oke. Tapi mami saya sumpahin saya, katanya awas kalau kamu cerita tentang kalau kamu Kristen, nggak boleh. Ya saya diam. Waktu saya diajak dia ngobrol-ngobrol, tanya-tanya begini, kamu suka jalan-jalan gini-gini. Saya bilang saya dari kecil orang tua saya nggak pernah ajak saya untuk jalan-jalan yang jauh-jauh gitu, enggak. Waktu suami saya bilang oh nanti kamu saya ajak India pergi ke kuil-kuil situ ya, nah saya itu bilang gimana ya kalau saya nggak bilang saya Kristen. Tapi ini Roh Kudus di hati saya selalu bilang kasih tahu jujur kalau kamu itu anak Tuhan. Akhirnya dia bilang saya ajak kamu ke kuil-kuil. Nah, itu waktu itu saya langsung bilang gini, saya enggak mau kalau saya diajak ke kuil-kuil itu, saya enggak mau. Saya bilang, kenapa, itu kan tempatnya sembayangan, katanya. Saya ngaku, saya bilang enggak, saya anak Tuhan, saya Kristen, saya enggak mau kalau diajak ke kuil-kuil itu. Dia bilang Kristen, dari mana? Mama you kok enggak kasih tahu kita kalau you Kristen? Saya bilang enggak, saya enggak cerita siapapun kalau saya Kristen. Emang keluarga kamu Kristen? Enggak, saya bilang. Semuanya masih Hindu, cuma saya sendiri aja yang Kristen. Ya sudah, enggak apa-apa, katanya gitu. Nanti kalau you married sama saya, you harus kembali lagi ke Hindu. Terus saya bilang saya enggak mau. Kalau saya suruh masuk ke Hindu lagi, saya enggak mau. Terus bagaimana? Keluarga saya mana mau kalau kamu Kristen? Saya bilang ya nggak tahu, terserah saya, yang penting saya nggak mau kalau saya kembali lagi ke Hindu. Wah nanti kalau enggak kan bisa hubungan kita putus. Ya saya bilang terserah kamu, kalau kamu mau putusin nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi kalau saya suruh putus sama Tuhan Yesus saya nggak mau. Terus kalau Tuhan saya kan kasih saya garansi, you kan nggak bisa kasih saya garansi, saya bilang. Akhirnya suami saya bilang oke deh, tapi saya percaya kamu udah Kristen, oke, tapi kamu harus rahasiakan kalau sama keluarga saya, kalau kamu nggak boleh cerita kalau kamu Kristen. Singkat cerita saya bilang sampai kapan? Ya sampai nanti waktunya Tuhan kamu kasih jalan. Saya bilang oke. Tapi waktu pernikahan saya terpaksa itu dilakukan dengan cara Hindu, tidak dicarakan Kristen, karena yang Kristen kan saya sendiri, yang keluarga saya nggak ada yang Kristen. Singkat cerita saya udah married sama dia, saya punya Bible diambil, nggak boleh baca Bible, nggak boleh ke gereja, nggak boleh apa, pokoknya dia bilang ini kamu harus rahasiakan pada keluarga saya. Saya bilang oke. Singkat cerita saya titipkan sama teman saya itu, waktu saya kasih dia titipin Bible, saya bilang sama teman saya, tolong ini taruh ya, satu hari kelak saya akan ambil kembali Bible saya. Dia bilang wah saya tidak berani, kamu tahu suami saya galak, suka pukul saya, nanti dia lihat buku-buku gini. Saya bilang kamu pokoknya umpetin deh, Tuhan akan melindungi kamu taruh Bible saya.
Cerita singkat berlewat segitu, akhirnya 8 bulan saya tinggal sama ipar saya. Waktu itu suami saya nggak punya rumah, suami saya pengangguran, suami saya nggak pegang duit. Waktu saya tahu, waktu saya habis menikah tuh saya lihat suami saya nggak punya apa-apa, saya kaget. Saya bilang sama dalam hati sama diri saya, kok mami saya kasih kawin sama laki yang nggak ada kerjaan, nggak punya visa, nggak punya duit, nggak punya rumah, gimana itu, saya bilang. Tapi kembali saya ingat Tuhan bilang sama saya, itu jodoh kamu, berarti Tuhan punya rencana. Saya beruntung dapat suami saya itu karena suami saya orangnya pengerja keras. Waktu saya tanya, kamu gak punya apa-apa kok kamu bisa merit? Dia bilang, tapi saya nanti bisa pelihara kamu karena saya orangnya bisa kerja. Saya orangnya rajin kalau kerja, saya gak malas. Tapi saya lihat betul 8 bulan sudah lewat, saya lihat suami saya bisa kerja ikut orang. Dia walaupun gaji kecil tapi dia begitu baik sama saya, dia begitu sayang. Saya dalam hati bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih suami saya ini orangnya baik sekali ya, dia penuh pengertian. Akhirnya 8 bulan saya pisah. Cerita singkat, saya sudah punya rumah, saya kontrak pertama, tapi akhirnya suami saya terus bekerja dengan baik. Akhirnya dia lepas dari kerjaan ikut orang, dia mulai belajar kerja sendiri. Tahun 82 saya diberi berkat sama Tuhan anak perempuan, Dimple ya toh. Terus mulai itu saya lihat Tuhan bekerja luar biasa di dalam kehidupan saya, yaitu suami saya diberkati dengan luar biasa. Tapi waktu itu hati saya juga sedih. Saya cuma berdoa, Tuhan janji 1 jiwa dimenangkan, seisi rumah berarti saya dimenangkan. Saya tiap malam berdoa, saya tumpang tangan suami saya. Satu hari 10 tahun kemudian, sesudah saya punya anak yang waktu itu saya lahir anak yang laki. Waktu itu mertua saya ada yang cerita, dia bilang, mantu kamu itu Kristen. Padahal saya sudah menikah itu, anak saya lahir tahun 85 ya, berarti sesudah 5 tahun tuh tidak ada yang tahu kalau saya Kristen. Tapi waktu saya lahirin anak saya yang laki itu tidak tahu, ada yang kasih tahu siapa kalau dia Kristen. Saya cukup dapat marahan luar biasa dari mertua saya. Saya dihajar benar-benar, dia bilang, kamu penipu, kamu bohongin anak saya ini, macam-macam. Udah saya bilang, mami saya tidak pernah bohong. Dia bilang, iya kamu kawin ke Kristen, suami lu tidak tahu kan? Saya bilang tahu. Kapan tahunya? Sebelum merit, saya bilang. Anaknya juga dimarahi suami saya sama mamanya, kamu tidak kasih tahu saya begini. Tapi saya boleh bersyukur suami saya membela saya ya. Dia bilang biar dia Kristen tapi dia tidak jalan salah, dia lebih jujur. Dia bilang dia selalu jalan baik sama saya, dia hormati semua, dia tidak pernah nyakitin saya. Yang nggak ada masalah kalau dia memang punya kepercayaan sama Tuhan Yesus, ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya berdoa terus, saya bilang, Tuhan selamatin suami saya. 10 tahun kemudian suami saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi bukan dengan cara gampang ya. Waktu itu suami saya dapat pertama kali PRJ buka pameran itu yang buka kalau 1 tahun 1 kali itu, pertama kali itu buka, suami saya itu dapat seragam kurang lebih 1000 lebih. Itu saya lihat, suami saya kerja siang malam untuk seragam harus selesai. Tapi hari tinggal 2 hari itu seragam masih ada. Waktu itu suami saya bilang gini, kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Saya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, tolong suami saya ini pemerintahan punya seragam, bukan seragam perorangan. Saya bilang, Tuhan tolong suami saya. Waktu itu saya berdoa. Terus kembali suara Tuhan datang lagi pada saya. Dia bilang gini, kenapa mesti kamu terus yang berdoa? Yang sakit siapa? Kalau orang yang sakit itu yang pergi ke dokter. Nah sekarang posisi masalahnya di sini kan suami kamu. Dia selalu bilang sama kamu berdoa. Kenapa dia sendiri tidak pernah mau datang kepada saya? Dia berdoa. Waktu saya dengar gitu saya kaget. Akhirnya paginya saya bangun,
Saya bilang sama suami saya, kamu harus ikut percaya Tuhan Yesus, kamu tuh ada problem, yang bisa tolong Tuhan kamu juga nggak bisa tolong, saya bilang, karena dia penyembah dewa siwa ya. Terus saya bilang, kenapa Tuhan kamu nggak mau tolong? Kamu kalau mau ditolong Tuhan saya, kamu harus percaya sama Jesus, saya bilang. Dia bilang, oke, saya mau percaya ya, tapi Tuhan Yesus pasti tolong nggak? Saya bilang pasti, tapi dengan segenap hati, jangan karena kamu ada masalah ini kamu percaya. Kamu percayanya itu harus sungguh-sungguh. Dia bilang oke. Hari itu juga dia ikut saya berdoa ya, berdoa dia sungguh-sungguh. Akhirnya dia diberi kemenangan sama Tuhan Yesus, yaitu dia punya seragam tepat hari itu yang harus diantar, dia punya selesai. Dan mulai saat itu dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan Yesus luar biasa. Berarti Tuhan waktu izinkan saya dapat suami ini, suami saya Kudas ini, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan dia. Saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, mana Tuhan sudah selamatkan suami saya. Akhirnya suami saya taat setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Akhirnya dia ikut dengan full gospel sampai jadi presiden sampai 4 kali. Saya sangat bersyukur, tidak ada hari yang saya tidak bersyukur sama Tuhan. Tetapi bukan sampai di situ cobaan saya. Pada 20 tahun yang lalu pun juga saya akan bercerita, yaitu kecelakaan anak saya laki Anil. Waktu itu masih berumur 17 tahun. Dia habis pulang dari luar negeri karena dia sekolah di sana. Umur 17 dia pulang. Waktu itu dia bilang sama papanya, saya ingin punya mobil, saya sudah belajar di India. Waktu itu dia sekolah di India, jadi dia bilang saya mau dibeliin mobil gitu ya. Ya sama suami saya dibeliin mobil baru waktu itu, mobil sedan Baleno. Akhirnya dia kan di sini juga ada teman-teman, dia pergi sama teman-teman. Waktu habis pulang itu, dia pulangnya kurang lebih jam 11:30 malam. Waktu itu hujan begitu kenceng sekali, keras sekali hujan itu, karena dia juga belum terlalu bisa, jadi ya dia bisa setir, tapi waktu itu hujan begitu keras di PRJ. Dia waktu mau pulang itu, dia mungkin hujannya terlalu keras, jadi dia dari kaca depan tuh dia agak gelap. Habis gitu dia tanpa sadar itu dia nabrak ini beton yang di jalanan itu. Begitu kencengnya dia tabrak, tapi pas jam waktu dia itu, jamnya dia kena itu pas saya ada di kamar dia. Saya lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga anak saya, kok belum pulang, mana hujan keras kayak begini, angin ya. Pas saat saya lagi berdoa, Tuhan jaga, Tuhan lindungi selalu ya Tuhan, supaya dia bisa pulang dengan selamat. Saya sudah berdoa begitu, kok saya dapat telepon yang saya dengar tuh suara anak saya. Karena saya panggil, dia bilang, Mami, ada papa enggak? Terus saya tanya, kenapa ya? Udah papa mah, coba tolong kasih papa. Saya kasih teleponnya ke papanya. Dia cerita sama papanya, kalau saya ini lagi kecelakaan, Pak tolong datang ke tempat ini, mana, datang ke tempat di PRJ. Suami saya pergi ke situ bawa mobil, ketemu anak saya. Terus akhirnya jam 5 pagi itu baru bisa sampai di rumah. Saya cuma berdoa, Tuhan lindungi anak saya, lindungi anak saya ya Tuhan. Akhirnya suami saya bawa pulang. Saya melihat kalau mobilnya datang, tapi mobilnya ditarik pakai mobil yang besar yang itu. Anak saya naik mobil suami saya itu, karena saya punya 2 mobil.
Saya itu tidak perhatikan mobil, tetapi saya cuma mau melihat anak saya, posisi anak saya bagaimana gitu. Karena saya lihat mobilnya itu sudah ringsek begitu. Sampai waktu masuk ke depan rumah saya, orang-orang bilang, ini yang ngendarain pasti tidak ada. Saya waktu dengar gitu, saya sampai merasa aduh lemes sekali ya. Tapi saya lihat di mobil saya tanya suami saya bilang, si Anil mana? Dia bilang ini. Saya begitu sangat berterima kasih, kaget saya lihat anak saya itu dalam keadaan safe ya, selamat semua, dia nggak ada luka sedikit pun, baret apapun juga enggak ya. Jadi dia itu mobil hancur total, tapi anak saya selamat. Waktu itu saya merasa aduh, hati saya itu sukacita. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya bilang, ini selamatin anak saya Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Itu bagi saya itu sudah mujizat yang luar biasa. Banyak yang saya lihat mujizat Tuhan. Saya bilang, Tuhan luar biasa, saya sangat bahagia Tuhan, saya boleh menjadi anak Tuhan. Begitu saya lihat anak saya safe ya. Cerita singkat, anak saya udah selamat semua ya, mobil masuk bengkel sampai 3 bulan baru bisa keluar. Tapi tidak sampai di situ, tahun kedepannya itu satu kali anak saya juga pergi sama keponakan saya, sama teman-teman ya, itu juga begitu. Kedua kali dia setir mobil juga gitu, dia juga tabrak apa gitu ya, mobilnya itu terbalik-balik. Di dalam itu banyak orang, ada kira-kira ada 5-6 orang lah kurang lebih ya, yang setir memang anak saya. Jadi mobilnya sampai jadi balik-balik. Aduh, saya kalau dengar ini ada kecelakaan lagi, Anil bawa mobil ya, aduh saya bilang, Tuhan tolong Tuhan. Tapi itu luar biasanya Tuhan, itu mobil balak-balik, sudah sampai bolak-balik 3 kali. Akhirnya berhenti, stop, kena ada satu batu itu, dia mobilnya stop di situ. Dilihat itu semua orang yang di dalam itu selamat ya. Anak saya cuma kena kepalanya sedikit, tapi ada keponakan saya itu yang tangannya patah tulang karena dia jatuh ketindik mobil itu di dalam itu. Tapi saya boleh bersyukur, itu juga akhirnya langsung saat itu juga dia dibawa ke rumah sakit Mitra Kemayoran, ditanganin sama dokter. Besoknya itu dia dioperasi, akhirnya dia selamat ya. 2 kali itu anak saya bikin. Ketiga kali juga tahun depan. Jadi setiap tahun saya bilang, Tuhan kenapa setiap tahun ya sampai 3 kali. 3 kalinya itu juga gitu, dia nabrak taksi atau apa, taksinya yang nabrak dia karena beda cuma lampu merah sama lampu hijau tuh ya, jadi tabrakan juga. Tapi juga mobilnya juga ringsek, hancur juga, tapi yang kena mobil saya ya. Tapi Tuhan selalu jaga anak saya. Mulai hari itu saya bilang sama anak saya, kamu belajar untuk percaya Tuhan. Tapi anak saya memang dari lahir itu dia tidak mengenal agama Hindu ya, karena saya dari kecil sudah mendidik anak saya masuk sekolah minggu juga waktu masih umur 6-7 tahun tuh. Jadi dia taunya kalau Tuhan saya itu Tuhan Yesus gitu ya. Jadi saya suka bilang sama anak saya, kamu sekarang mulai belajar untuk lepasin duniawi ini itu. Saya mulai mendidik terus anak saya. Jadi anak saya itu tahu memang Tuhan Yesus itu luar biasa, sudah menolong dia 3 kali dari kecelakaan mobil yang selalu mobilnya itu hancur ya. Tapi saya boleh bersyukur, saya bilang, Tuhan mobil sih mau hancur enggak apa-apa, yang penting anak saya safe ya, itu yang saya penting. Saya boleh bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang begitu baik ya. Nah, sesudah itu anak saya mulai percaya Tuhan, tapi anak saya belum mau dibaptis ya. Setiap kali saya nasehatin dia bilang iya. Tapi saya boleh bersyukur, tahun kemarin anak saya sudah dibaptis. Saya mohon doa juga sama pendeta Pak Fu, dia juga mendoakan. Ada lagi 2-3 pendeta yang saya kenal baik, saya mohon supaya bantu doa supaya Anil mau dibaptis gitu. Akhirnya dia tahun kemarin
2021 dia baptis. Jadi saya boleh bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Begitu Tuhan itu menolong saya ya di dalam kehidupan saya. Jadi saya married sama suami saya itu memang pilihan Tuhan, bukan pilihan saya. Juga sebetulnya bukan pilihan orang tua ya, tetapi karena waktu orang tua saya mau dapatkan juga saya masih menentang karena saya tidak mau menjual Tuhan Yesus, saya tidak mau tinggalkan Tuhan Yesus, saya tidak mau. Dengan itu yang saya tolak, tetapi waktu saya dalam doa Tuhan tunjukkan itu, saya tidak melawan lagi ya. Jadi saya mengikutin, saya bilang kalau itu dari Tuhan berarti itu benar. Dan memang benar, saya sudah menikah sama suami saya selama 41 tahun. Tapi saya bahagia dengan suami saya. Tetapi bukan berarti kita ikut Tuhan jalan lurus ya. Ikut jalan Tuhan banyak sekali liku-liku, cobaan, tantangan ya, masalah, problem itu ada, bukan tidak ada ya. Tetapi satu yang saya selalu beriman kepada Tuhan, saya percaya, saya bilang Tuhan, saya punya backing hanya Tuhan. Saya punya pengharapan sama Tuhan. Yang bisa menolong di dalam segala keadaan saya juga Tuhan Yesus ya. Banyak yang saya lihat suami saya kena sakit varises, kena sakit kakinya, lututnya itu sakit ya. Terus kena prostat, macam banyak penyakit yang suami saya hadapi ya. Tetapi Tuhan selalu menolong. Jadi kita tetap harus kuat, kita semua saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, percaya apapun kita hadapi, tapi jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah kekuatan kita. Kalau kita pegang Tuhan, berarti itu yang benar. Jangan tinggalkan Tuhan. Menghadapi semua, kita tetap percaya. Firman Tuhan mengatakan, siapapun yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita kalau datang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Saya kalau merasakan ada sakit, ada apa, saya selalu ingat dengan firman Tuhan ayat Yeremia 17 ayat 14. Di situ Tuhan mengatakan, sembuhlah kamu dari sakit. Kita imanin, kita percaya, kita sembuh, dan saya merasakan sembuh. Banyak kalau saya masih mau cerita panjang karena waktu belum mengizinkan. Jadi kalau saya mau cerita panjang tentang sakit penyakit suami saya, bagaimana Tuhan tolong luar biasa. Waktu di Jakarta, menurut dokter-dokter di Jakarta itu suami saya divonis semua dengan cara dioperasi. Tapi suami saya tidak pernah mau ya, karena dia merasa kurang yakin atau bagaimana, saya tidak mengerti. Jadi suami saya selalu kalau merasa ada penyakit yang menurut dokter Indonesia harus operasi, suami saya selalu pergi ke India. Tapi puji Tuhan, tidak pernah dijalankan operasinya. Sampai detik sekarang suami saya dengan cara obat, dengan cara di stem cell itu semuanya berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Disitulah sampai sekarang ini saya hanya hidup mengandalkan Tuhan. Banyak problem ya, tetapi jangan kita takut. Kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Saya selalu mengatakan kepada siapapun yang teman-teman saya yang belum percaya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah satu-satunya juru selamat kita. Waktu saya masih belum menikah, saya sudah percaya Tuhan. Saya banyak bawa teman-teman saya, banyak saya diomelin sama orang tuanya, kamu merusak anak saya begini, tapi saya diam saja. Tetapi saya boleh bersyukur, saya boleh bawa banyak jiwa-jiwa teman-teman saya ke gereja saya, sampai terakhir dia banyak yang dibaptis. Tapi walaupun sekarang mereka tidak ada di gereja saya karena mereka dapat pasangan, ada yang di luar negeri, ada yang di luar daerah, tapi saya selalu kalau berhubungan sama mereka saya tanya, apakah kamu punya suami belum diselamatkan, baru diselamatkan gini. Tapi saya tanya, kamu bagaimana? Enggak, saya tetap ikutin jalannya Tuhan Yesus, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya bilang puji Tuhan, apapun juga kamu jangan tinggalin Tuhan Yesus ya, kamu pasti ditolong. Apapun problem, kalau kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong.
Ya, banyak kesaksian-kesaksian saya juga masih banyak, tetapi waktu tidak belum mencukupi. Nanti hari waktu yang lain saya akan bersaksi lagi. Jadi inilah kesaksian saya, apapun jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Yang saya sembah, yang saya puji, yang saya kasih yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih, mungkin dengan kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Thank you, God bless you.